Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titian Salikin, radio online pesantren Akmaliyah Salafiyah yang mengupas tuntas mengenai perjalanan seorang salikin bertemu dengan mursyid Akmaliyah Syekh Maulana Hizbul Wathani, termasuk mengenai karomahnya beliau dan juga usaha-usaha beliau yang bisa kita jadikan hikmah dalam kehidupan kita. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu salikin yang lumayan lama mengaji dengan beliau, yaitu Bapak Undang Darmawan. Assalamualaikum Pak Undang. Waalaikumsalam. Terima kasih banget untuk sudah hadir di studio kami kali ini dan bersiap ya untuk sharing mengenai perjalanannya. Iya. Dan Pak Undang asli dari Bogor? Saya dari Bogor. Dari Bogor. Asli Sunda. Asli Sunda. Sunda asli. Bisa tahu Akmaliyah dari mana? Tahu Akmaliyah itu dari teman-teman di kantor. Dulu saya kerjanya di Pusat Pengujian Mutu Barang PPMB yang ini Departemen Perdagangan yang di depan di Jalan Raya Bogor itu. Nah di sana tuh ada Pak Susilo, Pak Gagus, terus Pak Rahmat, Pak Hadi yang sudah mengaji duluan. Nah, sering mereka itu datang ke tempat saya, ke ruang saya ada lab, namanya lab instrumen. Nah itu mereka sering diskusi tuh orang itu mereka di kantor itu. Tapi saya nggak ikutan, saya kerja aja gitu kan, saya kerja cuma pas ada waktu-waktu luang baru saya ikut gitu apa aja yang dibicarakan gitu kan, termasuk Cepi. Tapi dia nggak begitu sering. Nah saya lihat ini ngaji apa sih ini orang gitu, apa sih yang dibicarakan maksudnya? Ada rasa tertarik lah ya. Apa sih gitu kan, kok ya ini banget serius banget gitu. Pas saya lihat saya ini ya mereka lagi diskusi tentang kalau saya sih kajian tasawuf lah, saya pikir waktu itu kan. Terus saya lama-lama saya juga berapa itu Pak? Tahun 93-an lah, 92-93 lah itu. Lama-lama saya tertarik juga karena banyak waktu luang kalau pekerjaan instrumen di laboratorium itu begitu setelah kita udah selesai kerja tuh, nah untuk menunggu hasil nih ada waktu luang untuk ikut diskusi, untuk ikut ngobrol. Nah pada saat itu saya udah mulai tuh tertarik, mulai saya ikut diskusi enggak, cuma pendengar aja gitu, karena beberapa itu ya ada kajian-kajian yang belum saya mengerti lah waktu itu kan, seperti mereka membahas kayak Adurun Nafis, kayak saya baru tahunya setelah itu ya, ini tuh kajian Adurun Nafis gitu. Nah, terus ada kajian lupa saya. Hikam. Bukan hikam. Yang fotokopian Bapak itu yang itunya landscape. Titian Salikin. Nah itu pokoknya itulah. Nah itu yang memandu tuh Pak Susilo. Nah mereka mendengarkan. Selama-lama saya tertarik juga. Nah waktu itu Cepi itu udah ikut aja ngaji katanya kan. Karena mereka melihat saya tertarik gitu kan. Udah ikut aja ngaji. Waduh, mau ngaji saya belum minta izin nih kan sama istri kan. Karena kan mengajinya kan malam. Pulang pasti subuh gitu kan. Nah, udah. Terus diasik lah sampai beberapa mungkin sebulan 2 bulan kemudian baru saya cerita, ya udah ikut aja ngaji gitu ya. Karena kan ya ada kegiatan keagamaan gitu, seperti itulah. Nah itu saya ikut ngaji. Nah saya tinggal dulu di Cepi kalau itu. Nah terus ketemu bapak. Bapak tuh saya duduk gitu kan, dulu kan rumah masih panjang rumah lama. Saya duduk di situ, kemudian setelah sholat asar waktu itu, setelah asar saya masuk ke ruangan komputer kalau nggak salah. Nah itu ada Bapak masuk pakai sarung gitu. Dulu manggil saya Bapak. Manggilnya Bapak? Manggil saya Bapak. Bapak siapa? Saya Undang Pak, saya bilang. Nah udah gitu. Ada apa kesini? Kalau diizinkan saya mau ikut ngaji Pak. Oh boleh gitu. Terus apa sih tujuan? Untuk apa sih tujuan? Saya ditanya gitu kan, orang tujuannya apa ngaji?
Ya pengen ngaji aja. Wah, pengen ngaji. Apa tujuannya untuk ngaji? Apa? Ya itu jadi sekedar saya ini Pak, pengen ini Pak, kalau sholat tuh pengen khusyuk. Saya bilang, waduh, wah itu susah itu. Wah susah itu kayak baru tahu susahnya khusyuk setelah ngaji beberapa tahun. Saya oh iya bener susah ya setelah tahu gitu baru. Nah sebelum dari itu juga Bapak tuh sering ke kantor saya. Kalau karena ada Pak Susilo ada Pak Susilo sering memberikan khotbah Jumat atau juga kalau lagi puas saum gitu kan Bapak suka ngasih ini kayak kultum ya? Kayak kultum gitu. Nah kadang-kadang saya waktu itu mungkin se-Indonesia baru beliau yang pakai jubah terus pakai ini ya. Ini siapa nih Ustadz ini? Ini Ustadz kok ini beda tampilannya gitu. Siapa ini bukan? Tapi itu tuh masih selalu ini gitu, kayak terpatri di dalam pikiran saya. Pak Ustadz itu saya kalau gitu. Ya kalau misalkan Bapak memang terkadang hati kita tidak bisa berbohong ya Pak. Ada rasa rindu, ada rasa getaran tersendiri. Gitu. Ya gitu, saya bisa ikuti. Dan saya udah saya ikut ngaji. Nah pas saya ikut ngaji itu udah beberapa bulan, kemudian waktu itu ada halal bihalal pertama kali halal bihalal di Akmalia. Nah, semua istri ini para selikin diundang, termasuk almarhumah diundang. Terus beliau tuh langsung akrab sama almarhumah gitu. Nah, dia manggilnya yang saya agak surprise. Dia manggil Neng ke istri saya, Neng. Nanti gini ngobrol lah gitu. Loh, yang manggil Neng itu cuma orang tuanya. Saya nggak pernah. Sesimpel itu dan bisa langsung ngeklik gitu ya Pak? Iya. Loh, yang manggil Neng kan cuma orang tuanya aja sama saudara-saudaranya yang di Majalengka. Yang lain nggak pernah. Yang lain tuh panggilnya Dini. Nah, Neng sini katanya. Nanti suamimu ini bapak tahan ya katanya. Nanti pada setiap malam minggu karena mau diajak ngaji Bismillah gitu. Lu yang kan waktu itu kan kami itu yang lagi pesta inilah halal bihalal. Pada seneng gitu kan karena udah beberapa tahun baru lagi di sempat vakum berapa tahun mungkin 2-3 tahun lah sempat vakum baru pengajian dibuka lagi gitu. Nah, itu pengajian. Jadi itu kurang lebih tahun 93 ya? Itu sudah 95-an lah. Karena 93 itu proses saya masuk. Kepo dulu lah ya. Kepo dulu kajian proses saya masuk tuh 93. Mereka masuk ke Akmalia 93. Kemudian kan ngaji tuh, terus ngaji sampai 95 ngajak istri saya ke almarhumah ke pengajian juga. Dan selama Bapak dari tahun 95 sampai dengan 2021 kemarin sampai terakhir bahkan sampai sekarang, walaupun Bapak sudah tidak berjasmani tapi Pak Undang masih tetap di Akmalia. Apa yang membuat Pak Undang tetap di Akmalia gitu loh? Sebentar ya. Ya itu saya nggak mau ngerti. Tapi kerinduan itu selalu. Ya kerinduan nggak tahu. Walaupun saya ada di luar ya, sekitar 7 tahun saya di luar. Sempat keluar di Akmalia lah. Tapi saya kalau ada hari-hari besar itu selalu di Akmalia, selalu datang ke Akmalia. Kayak musim ada bazar, ada apa gitu, saya dan saya kalau ketemu Bapak selalu saya sujud Bapak. Ya, saya nggak mengerti kenapa saya
terikat banget sama Akmalia. Cinta. Dan cinta itu tidak perlu dengan dalil kan Pak? Kalau sudah klik, sudah cocok, cinta itu. Dan dari Pak Undang dari tahun 95 sampai dengan kemarin 2021 saat Bapak masih berjasa mengaji dengan Bapak, pernah nggak melihat atau mendengarlah uswah Bapak mengenai kehidupan? Ya mungkin itu tahun berapa ya, tahun 94 kan ada, mau 95. Saya kan kalau nunggu pengajian atau nunggu sholat malam kalau saya kan suka tiduran tuh di Makbaros itu kan, tiduran. Terus kan di Makbaros itu kan ada apa namanya baling-baling kipas angin dulu kipas ya. Angin. Tuh, itu jangan kamu jangan lihat baling-balingnya, lihatlah pusatnya. Nah, kamu kalau lihat baling-balingnya itu akan hatimu akan gungsung lah, susah ini. Tapi kalau lihat yang pusatnya kita lebih mengenal, lebih yang pusatnya itu yang harus kamu cari, harus yang kamu. Dan Bapak juga pernah begini. Ma'rifah seseorang, kita lihat jam. Kalau kita lihat jam jarumnya berputar itu baru ilmu yakin. Gitu. Nah terus kemudian terus kemudian kita lihat jarumnya, kita pretel gitu, itu masih ilmu yakin, ainul yakin. Nah terus kalau kamu akmal yakin, kamu harus jadi jam. Jadi jamnya. Baru kamu merasakan jam itu seperti apa, detiknya, gerak jarumnya, gerakin itu yang saya itu ke Bapak. Oh gitu ya, makanya apa yang Pak Undang maknakan? Pak Undang disuruh menjadi jam. Ya itu salah satu ini mungkin ya. Ya maknanya bukan buat saya. Ya ma'rifah abdi wa robi, mungkin dari situ bisa kita ma'rifah kepada yang mengenal siapa Tuhan kita, dan nilai kehambaan. Mengenal siapa diriku, siapa yang siapa abid, siapa ma'bud. Itu yang benar-benar makanya saya paling tertarik kajian itu ya Bismillah itu. Yang bagaimana menceritakan membuka rahasia-rahasia keilahian di Bismillah. Berarti Pak Undang pada saat aktif Kak Akmal itu ditarik lagi sama Bapak atau Bapak hanya memberikan sinyal? Ya itu dia. Memang setelah saya sekian tahun, masalahnya sudah dingin gitu kan. Masalah keuangannya sudah lumayan rapi lagi. Memang saya sudah merencanakan bahwa tahun 2019 saya mau ngaji lagi, mau aktif lagi, bahkan saya mau kontrak di sini aja gitu kan. Setelah juga di Bogor saya sendirian. Nah, dan gitu. Nah, alhamdulillah tersaning Allah. Saya di Bapak tuh waktu itu ada ini munasik Depok. Nah, itunya di tempat saya. Nah, terus ya udah pagi-pagi banget Bapak tuh jam setengah 7 kalau nggak salah nelpon, dan kamu udah sendirian ya? Iya Pak. Mau nggak Bapak nikahkan? Wah mau Pak. Ya sudah kenapa saya kan mau Pak. Terus ya udah tunggu ya. Ya udah saya tunggu Pak. Sama siapa? Tapi nikahnya sama janda kan? Waduh. Wah Pak jangan deh Pak. Jangan sampai nggak jadi. Saya bilang. Udah tunggu. Dia juga kalau mau ya kan. Wah Bapak kok gitu sih? Tapi Bapak tuh sama saya tuh gitu. Saya tuh sama Bapak tuh kadang-kadang sama kayak teman gitu. Tapi lebih-lebih itu kayak orang tua.
Padahal umurnya lebih tua saya, lebih tua saya. Ya. Itu yang saya dari tadi saya dengerin itu adalah seorang bapak, meskipun beliau lebih muda, tetapi beliau mengayominya, itu dia, kasih sayangnya, dan memposisikan beliau itu terkadang menjadi orang tua, terkadang menjadi teman. Sejujurnya saya, dan seperti nggak ada jarak gitu, Pak. Sejujurnya saya gitu. Apalagi kalau mungkin Mbak Hima pernah merasakan gini ya. Waktu kita bulan puasa, saya masih salikin masih sedikit. Kan saya sama Almo suka buka bersama di sini kan. Bapak tuh itu loh. Kita bertiga atau berempat waktu itu. Nah, dan ini dulu Rasulullah juga seperti ini. Sama-sama para sahabat. Ya kan dulu Kamar Bambang lah gitu kan. Dulu Rasulullah di sini juga kan. Persis seperti ini. Bersama sahabat eratnya. Kadang benar-benar menjadi teman. Iya, saya sering pijitin Bapak. Iya. Selain Pak siapa namanya Pak Ahmad, Ki Ahmad, saya sering pijitin Bapak kalau itu. Bapak tuh langsung ngerojoin kaki tuh pokoknya saya. Padahal pas saat itu Bapak umurnya sekitar 30-an ya? Iya. Saya ya pokoknya kalau Bapak mengakunya sih beliau lahir tahun 56. Saya kan 54, berarti beda 2 tahun. Gitu. Nah, nyeron-nyeronin kaki gitu, terus saya pijiti. Aduh, itu udah kenangan yang saya... Ya memang nggak bakalan bisa dilupain ya Pak ya, kenangan kayak gitu. Iya, kenapa ya? Ibu itu lebih muda dari saya, tapi sikapnya orang tua gitu, orang tua saya yang mungkin orang tua saya juga tidak bersikap seperti itu. Itulah usahanya Bapak. Sayangnya Bapak sama itu, sama kami itu ya. Yang memang usahanya itu Bapak tuh terasa sekali kasih sayangnya meskipun beliau lebih muda dari Pak Undang, tetapi kasih sayangnya, itu ya, merangkulnya. Nah, merangkul itu dia ya. Itu yang nggak bisa Pak Undang belum pernah dapetin dari manapun. Dari manapun, dari siapapun. Bahkan dari orang tua sendiri gitu kan. Contohnya seperti itulah. Bapak tuh ngobrolnya dari hati ke hatinya. Kadang Bapak malah bilang, kalau ini anggap saja saya ini bak sampah. Sampai gitu. Apapun yang kamu ini katakan, ceritakan. Oh gitu, bagus gitu. Saya enggak. Saya bilang gitu. Bapak itu seperti itu ke kami itu, ke kami. Mungkin ya saya nggak bilang ke saya khusus gitu ya. Oke, karena beliau memposisikan memang sebagai orang tua ya Pak ya. Dan terasa banget gitu kasih sayang beliau terasa. Betul. Dan yang terakhir nih Pak mengenai karomah. Namanya seorang aulia itu kan pasti mempunyai karomah lah. Pernah nggak Bapak menyaksikan karomah daripada Mursyid Akmalia? Ya itu dia yang karomah yang beliau mungkin ini minyak wangi gitu kan. Oh waktu itu kajian apa ya? Waktu iya dia masih gedung di atas masih Ramadan ya? Ramadan itu waktu setelah taraweh kalau nggak salah. Terus apa namanya ada kurma gitu kan di waktu setelah selesai ini. Maksudnya gimana ada kurma tuh Pak? Ya ada kurma pada saat selesai torekot itu kan setelah zikiran la ilaha illallah terus kemudian kita berdiam diri gitu kan. Nah kemudian Bapak nyiapin apa namanya surbannya kan. Datang sebenarnya tadinya nggak ada apa-apa. Iya nggak ada apa-apa. Terus mau beli kurma ngedadak kan nggak mungkin juga gitu kan. Itu benar-benar. Itu yang disaksikan ya, jadi mengambil minyak wangi di depan mata Pak Undang sendiri ya, sama kurma ya, yang tadinya nggak ada apa-apa di depan sorban. Dan kalau mungkin ini ya saya nggak tahu ini karung atau bukan. Pada saat kalau kita torekot dulu kan kita torekot itu karena salikinya kan sedikit. Iya. Ya masih sedikit, masih kalau gua di bawah itu masih cukup lah untuk salikin. Nah itu kalau kita udah kegerahan gitu kan, kita lagi dikit tuh udah kegerahan, wah udah keringet aja bisa diperas gitu kan.
itu suka ada angin gitu kan. Kayak ngipasin. Oh, aduh, sejuk banget gitu kan. Padahal itu kan tertutup kan, tertutup. Itu betul. Subhanallah. Oh, ya benar, ini dari mana bisa gitu kan? Kita kadang suka ini. Alhamdulillah. Jadi sekarang yang terakhir nih Pak, the last, pesan atau kesan Bapak atau bercerita mengenai hati Bapak terhadap Mursyid Akmaliyah. Saya? Iya. Perasaan Pak Undang ya, terhadap Mursyid Akmaliyah. Karena kan beliau secara jasad sudah tidak ada ya, sudah tidak bertugas di bumi. Dengan satu kata, nggak ada duanya. Terus ya itu. Pak. Saya juga mungkin bukan salikin yang baik ya, bukan salikin yang tawadu yang itu, tapi Bapak tuh melihat kita tuh seperti apa gitu ya, tetap aja di ini gitu, tetap aja di rangkul gitu. Saya udah cinta Bapak sudah. Karena rasa cinta ya Pak dan rindu sama Bapak. Dia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pak. Makasih banyak Pak Undang untuk waktunya. Sama-sama. Dan insya Allah apa yang Pak Undang sharing, cerita pengalaman Pak Undang dan keyakinan Pak Undang terhadap Bapak bisa kita ambil hikmah bersama, kita jadikan contoh uswah di kehidupan kita. Terima kasih ya, Pak, ya. Terima kasih banyak ya Pak. Sekian titian salikin episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.